Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa lagi di kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda pembelajaran 3 bersama Ibu Sri Eka Handayani, guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Walau pandemi, kita tetap selalu semangat untuk belajar. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Kedua, memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Ketiga, gerak kuat dan gerak lemah. Membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda ini bagaimana ya kira-kira anak-anak? Yuk kita ikuti pembelajarannya. Simpulan merupakan hasil akhir dari uraian sebelumnya. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan. Misalnya, pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Pada percobaan tentang wujud benda dapat diamati sifat-sifat benda. Kita mencatat hasil percobaan. Catatan hasil percobaan dapat disusun teks hasil pengamatan. Perhatikan contoh teks hasil pengamatan berikut ini. Benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contoh, pensil. Pensil merupakan wujud benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Demikian juga jika pensil dipindahkan ke dalam gelas. Bentuk pensil tidak berubah seperti ini. Pensil dimasukkan ke dalam kotak kaleng pensil ini, tetap seperti pensil. Dipindahkan pun ke dalam gelas, tetap seperti pensil, dia tidak akan berubah. Simpulannya, dari teks hasil pengamatan adalah pensil merupakan benda padat. Karena bentuknya tidak berubah, bendanya tidak berubah meskipun diletakkan ke tempat yang berbeda. Jadi, anak-anak ibu tahu pensil benda padat yang bentuknya tidak akan berubah. Selanjutnya, benda padat. Benda padat adalah benda yang berwujud padat. Benda padat banyak ditemukan di sekitar kita. Meja, lemari, pisau, dan ember termasuk benda padat. Peralatan tulismu juga benda padat. Sekarang kamu sudah tahu contoh-contoh benda padat. Tahukah kamu bagaimana sifat-sifat benda padat? Benda padat selalu tetap. Artinya jika benda itu dipindahkan kemanapun, bentuknya tidak berubah. Selanjutnya, benda besar benda padat selalu tetap. Artinya, jika benda itu dipindahkan kemanapun, besarnya selalu tetap. Seperti lemari, kita pindahkan ke rumah ya tetap. Kita pindahkan ke kelas ya tetap. Begitu juga dengan kursi, meja, dan alat-alat tulis. Bentuknya tetap tidak akan berubah. Besarnya juga akan tetap dan tidak akan berubah. Selanjutnya, memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak ini apa pula ya? Yuk kita lihat apa ya kira-kira. Ayo ingat kembali bahwa jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer atau km dan meter atau m. Perhatikan contoh permasalahan sehari-hari tentang jarak berikut. Sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah menunjukkan angka 5.280 km. Odometer merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan.
Setelah tiba di kantor, odometer menunjukkan 5.285 km. Seperti gambar di samping, berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor? Kira-kira anak ibu berapa ya? Kita lihat. Penyelesaian, kita dapat menentukan jarak tempuh dengan cara menghitung selisih angka yang ditunjukkan pada odometer. 5.285 dikurang 5.280 sama dengan 5 km. Jadi jarak ayah tersebut ke kantor ayah 5 km. Kalau kita ubah ke meter, ingat 5 kilo 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Berarti 5 dikali 1000 meter sama dengan 5000 meter. Jadi jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor adalah 5000 meter. Semoga anak-anak ibu paham ya. Selanjutnya gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat dan gerak lemah. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang macam-macam gerak. Gerakan kepala dan gerakan tangan dalam tari. Sekarang kita akan mempelajari gerak kuat dan lemah pada gerakan kepala dan tangan. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lemah. Contoh gerak lambat. Gerak kupu-kupu terbang, melambai, melambai, melambai. Gerak menggeleng kepala. Itu adalah gerakan lemah. Gerak cepat, gerak kedua tangan naik turun. Ada juga gerak kedua telapak tangan diputar. Cepat. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok. Jangan lupa kerjakan soal. Semoga anak-anak ibu paham. Tetap semangat walau masih pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya kerjakan soal-soalnya. Jangan lupa subscribe, like, share.